Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu bapak jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, saya nggak lama nih, saya. Ini nggak lama nih. Ya nggak lama ini. Kalau ngomong begitu lumayan 5 menit itulah. Habisin waktu. Yang penting kontraknya sejam. Udah kagak jelas hitungannya, Ustaz Hairul gimana tahu ceritanya. Nih dengerin. Nih dengerin. Ini lagi dengerin ya. Begini kalau ceramah di kebun mah segala apa ya ada. Lawan masuk ke hidung. Bang, makasih soundnya cakep bang. Mudah-mudahan abang masuk surga sama sound-soundnya. Mana be ceramah udah malam ini. Nih dengerin. Kita hidup di alam dunia ini, asbabiyah Allah akan menciptakan Nabi besar Muhammad. Laulaka lamma khalaqtul aflaq. Kalau tidak sebab gara-gara engkau Muhammad, kalau tidak sebab engkau Muhammad, kalau tidak asbab engkau Muhammad, aku nggak bakalan ciptakan alam dunia ini. Alam dunia ini awalnya adalah sebuah nebula. Nebula itu adalah bola api. Nenek-nenek nggak usah ngerti, yang penting dengerin aja. Nebula itu adalah bola api. Anak saya udah kecil. Susah ngandung, susah ngelahirin cekek. Antepin bocah mah bercanda, namanya juga bocah nggak apa-apa. Kalau emaknya bercanda getok. Tadi ngomong apa? Astagfirullahaladzim. Itu adalah nebula. Nebula itu bola api. Ketika bola api dengan jutaan miliar tahun yang lalu, nggak usah dipikirin, temenin dulu. Nggak usah, biarin aja, biarin. Dulu, kapan dulunya Ustadz? Dulu, nggak usah ditanyain. Miliaran tahun yang lalu, tuh bola api meledak. Kenapa Ustadz? Nggak usah tanya, emang begitu. Ceritanya tuh meledak. Dan di antara meledaknya alam dunia itu terjadilah yang namanya butiran-butiran kecil sama yang gede. Yang kecil namanya komet, yang gede namanya planet. Kapan jadinya? Jutaan miliaran tahun yang lalu. Di antara yang butiran yang kecil namanya komet, yang gede planet. Di antara planet yang pecahan itu disebut bumi. Nah ini nih yang kita tempatin sekarang. Ini bumi muterin matahari. Saking kencangnya sampai nggak berasa kita kalau kita lagi jungkir balik. Ini sebenarnya bukan matahari yang muterin bumi, tapi bumi yang muterin matahari. Saking kencangnya itu, kita nggak berasa kalau kita lagi jungkir balik sebenarnya mah. Sampai air kagak pada tumpah di dalam bumi, kenapa? Saking kencangnya. Nah, di antaranya ada matahari. Matahari dia bersinar. Berapa usianya matahari bersinar? 5 miliar tahun. Gak usah dipikirin, pusing. 5 miliar tahun tuh matahari bersinar. Bukan, atau bocah kita ya. Dari 5 miliar tahun tuh matahari bersinar, suatu saat akan habis tuh cahayanya. Bensin habis kali. Bahan bakarnya habis. Bahan bakarnya habis, jadilah kiamat. Gitu. Nah, kemudian ada bulan dan ada bumi. Di antara pergeseran bulan dan bumi terjadi suatu saat yang namanya barengan vertikal. Itu yang disebut gerhana. Dan ini gerhana akan terjadi nanti hari Rebo besok. Hari Rebo besok akan terjadi gerhana. Jam berapa Ustadz? Jam 7.24 pagi. Disebut gerhana matahari total. Ntar besok hari Rebo kalau masih pada hidup
ngalamin tuh yang namanya gerhana. Kenapa disebut matahari total? Sebab matahari cahayanya ketutupan bulan, kagak nyampe ke bumi. Cuman jaraknya cuman antara 4 sampai 7 menit doang. Nggak bakalan seharian. Kalau seharian repot kita. Cuman seharian. Makanya ketika matahari itu terjadi, peristiwa itu maka disebut dengan gerhana matahari. Gerhana matahari, maka ketika terjadi gerhana matahari itu asbabnya tidak ada asbab apa-apa, cuman fenomena alam yang udah Allah tentuin terjadi 40 tahun dalam koridor 40 tahun sekali. Jadi entar nih hari Rabu besok itu fenomena itu terjadi 40 tahun sekali koridornya. Kalau nggak salah tahun 83 pernah terjadi, entar terjadi lagi entar nih besok. Di antara koridor 40 tahun rentang itu terjadi. Makanya ketika terjadi matahari, tergerhana matahari, tidak ada asbab apa-apa, itu fenomena alam. Dalam surat Fussilat ayat 37. Surat apa? Surat apa? Ayat 37. Allah jelasin, Allah ciptain siang malam, Allah ciptain bulan, Allah ciptain bulan sama matahari sebagai bentuk kekuasaannya Allah. Dan ketika terjadi itu, maka kita disunahkan, nih majlis talim apa nih namanya nih? Rabani. Rabani, kita disunahkan jamaah Rabani nanti hari Rabu sunnah sholat kusuf. Sholat kusuf tuh pagi-pagi ngadain di sini. Nabi yang bilang, di mana-mana kalian melihat fenomena gerhana, maka kalian sunat sholat sunnah 2 rakaat. Abis itu sodako, gitu. Ya, ntar sholat ngadain di mana masjid ngadain. Gimana caranya Ustadz? Nah ini pentingnya ngaji, makanya kita kudu ngaji.